Ketika kalian masuk ke Turki, kalian menaklukkan Turki tidak dengan peperangan, hanya dengan membacakan La ilaha illallah Allahu Akbar. Allah runtuhkan benteng Turki di sebelah darat. Kemudian kalian baca lagi La ilaha illallah Allahu Akbar. Allah runtuhkan benteng Turki di sebelah laut, ya. Kemudian kata Rasulullah, Turki menyambut kedatangan kalian dengan penuh sukacita. Kalian masuk tanpa peperangan. Saat kalian sedang mengumpulkan dan menghitung-hitung harta rampasan perang, setan naik ke atas bukit yang tinggi dan berteriak, selamatkan keluarga kalian, Dajjal sudah keluar. Selamatkan keluarga kalian, Dajjal sudah keluar. Rasul berkata, orang-orang beriman melemparkan semua harta rampasan perang yang sudah mereka kumpul-kumpulkan, yang mulai mereka hitung-hitung, dan mereka melaju kecepatan penuh ke kampung-kampung halaman mereka untuk melindungi keluarga-keluarga mereka dari Dajjal. Ternyata setelah mereka sampai di rumah-rumah mereka, Dajjal belum keluar. Saat mereka sudah puas istirahat di rumah, ya, sudah lepas dari penatnya, barulah Dajjal betul-betul keluar. Jadi sebenarnya ada baik juga setan. Iya, ngasih info. Padahal setan hanya iri saja, tidak mau dia orang beriman menikmati harta rampasan perang, sehingga ditakut-takutin begitu. Ternyata ketika orang-orang beriman sampai di rumah, dapat istirahat sebentar, baru benar-benar Dajjal keluar. Nah, ini benar dah. Kita sudah sempat melindungi keluarga kita. Nabi mengatakan, kaum lelaki, jika kalian mendengar Dajjal keluar, kumpulkanlah wanita-wanita kalian di dalam rumah kalian, istri kalian, anak-anak kalian, emak kalian, nenek kalian, ikatlah kaki mereka di dalam rumah. Tutup pintu rumah rapat-rapat, tutuplah jendela rapat-rapat, bacalah di dalam rumah surat Al-Kahfi sampai Dajjal berlalu dari kota kalian. Kan itu perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Indonesia nanti punya kesibukan sendiri, Pak. Perang melawan Syiah, perang melawan komunis, perang melawan Buddha, perang melawan agama musyrikin. Nanti Indonesia akan punya agenda sendiri. Dan yang terbunuh dalam peperangan itu masuk surga tanpa hisab. Kita punya kesibukan sendiri sini nanti. Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Jadi bagi para pemuda-pemuda kami, jangan sedih hatinya, ya. Saya nggak bisa ke Syam, saya maunya berperang di Syam, ya. Saya mau syahid di Syam. Jangan sedih. Indonesia punya kaplingan yang juga tidak kalah hebatnya nanti di akhir zaman. Dan itu sebentar lagi, Pak. PKI lawan kita, komunis lawan kita, Syiah lawan kita, dan kita akan diberi oleh Allah rezeki terbesar, kemenangan atau syahid. Takbir! Ini bagian kita nanti. Hadirin dan hadirat, Imam Al-Mahdi tidaklah akan muncul kecuali dunia dalam keadaan sudah tidak terkendali. Peperangan meledak di mana-mana di seluruh muka bumi. Pertumpahan darah tidak bisa dielakkan. Kezaliman sempurna berkuasa. Dan tidak ditemukan keadilan di muka bumi. Biaya hidup tidak lagi mampu dipikul. Uang banyak tapi barang tak lagi didapatkan. Sehingga seberapapun gaji dan pemasukan, orang tidak menganggap itu berguna lagi, saking langkanya bahan-bahan pokok. Imam Mahdi muncul berbarengan dengan petaka dan bencana-bencana yang merata di mana-mana. Imam Mahdi muncul menjadi fajar yang mengisi, membuat kecerahan dalam kegelapan. Kaum muslimin yang kami muliakan, Imam Mahdi akan memimpin dunia nanti di Masjidil Aqsa sebagai pusat pemerintahan Islam yang terakhir, seperti yang Allah janjikan dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 55. Jadi surat An-Nur ayat 55 itu pemimpinnya Imam Al-Mahdi. Masalah Imam Mahdi final, tidak perlu lagi didialogkan, jangan diperdebatkan. Eksistensinya pasti. Yang meragukan dan tidak percaya
sepakat seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan orang ini murtad. Saat Imam Mahdi muncul, kata Rasulullah, thuluthu min ummati, sepertiga dari umatku nanti menolak kehadirannya dan tidak percaya dengan Imam Mahdi itu sendiri, sehingga tidak mau berbaiat dengannya. Mereka telah batal syahadatnya, mereka murtad. Kapankah Imam Mahdi muncul? Imam Mahdi muncul di tengah-tengah peperangan neraka di seluruh dunia. Maka dalam kajian kami, Pak, kemunculan beliau insya Allah di perang dunia ketiga. Ini kemunculan beliau di perang dunia ketiga. Sekarang perang yang sedang terjadi di Rusia melawan Ukraina, atau kebalikannya Ukraina melawan Rusia. Perang ini sejatinya adalah perang yang boleh dikatakan perang internal antar sama negara pecahan Uni Soviet. Kita sudah tahu permasalahannya. Rusia tidak mau kalau Ukraina bergabung dengan NATO. Masalahnya di situ. Sebab jika dibiarkan, ini ancaman yang paling nyata untuk keutuhan Rusia. Sebagaimana ini juga menjadi ancaman untuk blok timur ke depan, karena musuh sejati dunia belahan timur yaitu Barat. Oleh karena itu, Rusia mengatakan berani bergabung dengan NATO, kami akan sudahi pemerintahan Anda. Namun Vladimir Zelensky ngotot dan tetap menyatakan sikapnya bergabung dengan NATO. Lalu Rusia memberikan pernyataan, siapa saja yang ikut-ikutan dengan urusan saya dengan Ukraina, urusan Rusia dengan Ukraina, berarti dia perang dengan Rusia. Bila kalian menginginkannya, maka kami tidak akan tanggung-tanggung bersikap kepada kalian. Dengan cepat Putin mengatakan kami tak akan perang dengan Rusia. Setelah berteleponan 90 menit antara Vladimir Putin dengan Macron, Presiden Prancis, lalu Macron pun menyatakan pernyataan resminya, kami tidak akan berperang dengan Rusia. Satu persatu negara NATO mengatakan kami tak akan perang dengan Rusia. Mereka tahu, Pak, Rusia ini bukan teksnya. Rusia ini bukan seperti Suriah, bukan seperti Afghanistan. Rusia ini memiliki segala potensi dan daya. Dan Bapak Ibu sudah tahu, pemilik teknologi alat tempur terbaik nomor 1 di dunia, Rusia. Rusia bisa tekan tombol di negaranya 5 menit, kemudian satu negara di Eropa bisa lenyap selama-lamanya. Bom atom kiamat itu Rusia yang punya. Kecepatannya sampai 12.000 km.